Episode 31. Konspirasi. Patriark klan Si yang dikenal dengan nama Si Julong begitu bahagia mendengar berita tentang anaknya. Tapi dia heran kenapa anaknya tak masuk dan harus menunggu di depan. Yiner, syukurlah kau selamat. Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Si Julong memeluk erat putri keduanya itu. Iya ayah, aku diselamatkan oleh mereka berdua, sambil melepaskan pelukan ayahnya. Dia mengenalkan Zhang San dan Cao Lingan. Tapi kenapa kau tak membawa mereka masuk? Perlakukan orang yang menolongmu dengan baik, ucap Si Julong dengan senyum ramah. Lalu berkata lagi menghadap Zhang San, saya sangat berterima kasih karena kau telah menyelamatkan anakku dari tragedi itu. Masuklah ke dalam. Kami akan menjamu kalian berdua. Dan akan menyiapkan tempat untuk kalian istirahat di sini. Sesuka kalian. Jangan Patriark. Kita tidak tahu. Apakah ada motif tersembunyi dari mereka? Kenapa kau berbicara seperti itu Panatua Agung? Tidak seharusnya mencurigai penyelamatku, ucap si Mei Yin dengan amarahnya sedangkan para pencari dari utusan keluarga tidak menemukanmu malam itu. Aku mencurigai mereka. Aku juga. Kami semua juga. Patriark. Tolong selidiki lebih lanjut. Ucap si Jian, tangkap mereka. Panatua Agung menyuruh anggota klan Si menangkap Zhang San dan Cao Lingan. Tahan. Aku percaya kepada mereka. Tak perlu berlaku begini, ucap Patriark Si Julong dengan tegas. Hingga menghentikan langkah para anggota klannya. Maafkan kami nak, kami tidak bermaksud untuk menyinggung kalian. Mereka hanya menduga saja. Aku yakin kalian kultivator terhormat. Baiklah Patriark Si. Aku tidak ingin berbasa-basi. Tujuanku ke sini hanya untuk mengantar. Tidak lebih. Dan aku sebenarnya tidak suka dituduh. Jadi aku tersinggung dengan tuduhan itu. Tapi aku tak ingin menjelaskan terlalu detail bagaimana kami menyelamatkannya. Yang terpenting anakmu kembali dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun itu. Hati-hati Patriark. Terkadang singa bisa berkamuflase menjadi anak kucing yang penurut, ucapnya sambil menatap muka Panatua Agung. Apa kau menuduhku yang melakukan ini? Teriaknya langsung. Patriark, aku tidak menuduh siapapun. Aku hanya mengingatkan, berhati-hatilah, tutupnya sambil mengajak Cao Lingan pergi. Saudariku. Selamat tinggal, ucap Cao Lingan kepada si Mei Yin. Lalu langkah mereka menghilang di kejauhan. Kita beli kuda saja Aner. Lebih mengirit tenaga. Terserah San Gege saja, sahutnya. Sepeninggal mereka. Di kediaman klan Si. Panatua Agung mengamuk di ruangannya. Padahal aku sudah dengan matang merencanakan pembunuhan itu. Agar kematiannya seperti terlihat kecelakaan kapal tenggelam. Seandainya Mei Yin mati, maka pewaris Patriark tidak ada lagi. Tak mungkin dia memberikan kepada anak cacat putra pertamanya itu. Lalu aku akan menyuruh Patriark klan Kang untuk membunuh Si Julong dan kemudian aku akan menjadi Patriark klan Si yang baru. Namun nasib baik masih saja melindunginya. Juga gara-gara dua orang sialan itu. Menyelamatkan Mei Yin. Untung mereka pergi, jadi aku bisa merancang rencana baru. Dia pun tersenyum. Kemudian memanggil bawahan setianya. Dan menyampaikan rencananya kepada klan Jun yang berada di timur kota Karang Mekar ini. Di sisi lain, Zhang San sudah hampir mendekati gerbang kota. Namun dia beristirahat sejenak lalu membuka peta kembali. Untuk mencari rute aman yang harus dilewati. Namun sayup-sayup dia mendengar beberapa orang berbicara. Lalu dia mendekati. Apakah kalian tahu? Ada pergerakan besar di barat kota.
Tepatnya di klan Kang. Ucap seorang pemuda. Memangnya ada apa? Ucap temannya bertanya. Katanya Clancy dengan sengaja menghancurkan kapal milik klan Kang. Dan membunuh tuan muda dari klan Kang. Sontak saja informasi ini mengegerkan klan Kang. Dan mereka langsung menyiapkan anggota elitnya untuk menyerang Clancy, ucap pemuda di hadapannya. Apakah informasimu akurat? Tanyanya lagi. Jelas sekali akurat. Ketika itu aku ke klan Kang untuk menemui pacarku yang jadi pelayan di sana. Lalu pacarku mengatakan dia melihat dan mendengar dengan jelas. Seorang berbicara dengan patriark klan Kang. Kurang lebih ceritanya begini. Patriark, Mei Yin sudah kembali dengan selamat. Sedangkan anakmu belum ditemukan. Apakah ini murni kecelakaan atau rencana pembunuhan? Ucapnya sambil memperhatikan raut muka patriark Kang Rou. Sambungnya lagi, apakah kau tak memikirkannya? Aku rasa karena anakmu yang menolak lamaran dari anak pertamanya si Julong yang cacat waktu itu. Lalu membuat dia sakit hati dan merencanakan untuk membunuh anakmu. Lalu menyerang klan Kangmu. Dan menguasai wilayahmu. Brengsek. Tangannya menghentak meja. Mungkin kau benar, sahut patriark klan Kang yang mulai terpengaruh. Kami klan Jun akan membantumu patriark Kang Ming. Kami akan mengirim anggota elit kami. Berikan sinyal kepada kami. Maka kami akan segera datang membantu. Terima kasih atas niat baik kalian. Aku Kang Ming akan memberikan harta rampasan kepada kalian. Tapi untuk wilayah Clancy, biarkan kami yang menguasainya. Kita sepakat patriark, ucapnya dengan seringai tersembunyi di balik tudungnya. 2 hari lagi kita akan menyerang wilayah musuh, ucap patriark Kang Ming. Itulah sebagian cerita yang dikatakan oleh pacarku. Dan dia mengingatkan aku agar 2 hari mendatang jangan keluar rumah. Karena akan ada pertumpahan darah. Mereka yang mendengarnya bergidik. Aku akan ke pasar dulu untuk menyiapkan bekal pertahanan perut ucapnya. Sambil berlari meninggalkan 3 orang yang masih linglung. Cao Lingan menepuk bahu Zhang San. Apa kau mendengar yang mereka bicarakan Aner? Iya GG. Aku ingin membantu saudari Mei Yin. Apakah boleh? Tentu. Namun kita selidiki dulu. Jika memang Clancy bersalah, maka tak perlu kita membantu. Namun jika mereka ternyata diadu domba, kita pasti akan membantu. Kita cari penginapan dulu, ucapnya sambil menggenggam erat tangan Cao Lingan. Dan Cao Lingan menyandarkan kepalanya di bahu Zhang San. Rumah makan Telaga Biru bertempat di tengah kota dan berbatasan wilayah antara klan Si dan klan Jun. Di dalamnya terdapat Panatua Agung Si Jian. Patriark Jun. Jun Zeming. Mereka tertawa bersama. Karena rencana mereka menguasai 2 wilayah akan segera terlaksana. Aku berharap rencana ini berjalan mulus Kak Zeming. Iya aku pun juga berharap demikian. Karena saat mereka berdua sudah terluka, maka kita akan masuk dan membunuh mereka berdua. Kau mempunyai otak yang bagus adik Jian, puji patriark Jun yang sebenarnya adalah kakaknya si Jian walau beda ibu. Episode 32. Konspirasi 2. Sebelum ke penginapan Cao Lingan mengajak Zhang San untuk makan di rumah makan terdekat. Telaga Biru itu nama tempat yang mereka masuki. Setelah masuk Zhang San melihat seseorang yang terlihat familiar dan mencurigakan. Lalu dia menarik tangan Cao Lingan menuju sudut yang agak jauh dari mereka berdua agar tak dicurigai. Aner tundukkan kepalamu, jangan sampai terlihat olehnya. Aku mencurigai orang yang menuduh kita kemarin. Lalu Zhang San menajamkan pendengarannya. Dan dia pun mengerti sekarang.
Ini hanyalah konspirasi untuk menjatuhkan dua klan. Zhang San dan Cao Lingan menghabiskan makanannya. Kemudian dia bergegas keluar dan melesat ke arah kediaman klan Si. Si depan gerbang klan Si. Ada kepentingan apa kalian ke sini? Tanya penjaga. Aku ingin bertemu dengan Patriark Si Julong, ucapnya dengan nada rendah. Namun penjaga tak mengizinkan mereka. Patriark sedang tidak ingin diganggu, ucap penjaga mulai kasar, pergilah kalian berdua. Mereka mengusir Zhang San dan Cao Lingan. Bagaimana GG? Apa kita harus menerobos? Namun sebelum mereka melangkah jauh, suara lembut menyapa penjaga. Ada apa penjaga? Kenapa di luar ada ribut-ribut? Namun penjaga diam dan berkeringat dingin. Tak berani menyahut. Sialan, kenapa dia harus keluar di saat begini, batinnya. Apa kau tak mendengar pertanyaanku? Kenapa kau tak menjawab? Saudari Mei Yin. Kebetulan kau keluar, aku sedang mencarimu, ucap Cao Lingan. Si Mei Yin mengalihkan pandangannya mendengar suara yang familiar. Lalu berkata, apakah kau tak jadi pergi Lingan? Ayo masuk, ucapnya menarik tangan Cao Lingan. Zhang San mengikuti dari belakang dan melototkan matanya ke arah penjaga. Penjaga yang melihat tatapan Zhang San langsung lemas kakinya, berakhir sudah riwayatku. Padahal aku hanya disuruh ketua agung untuk tidak membiarkan orang luar masuk. Ah sial. Batinnya. Setelah memasuki kediaman klan Si, Mei Yin mengarahkan mereka ke taman belakang kediamannya. Lalu mereka berbincang santai sambil menunggu pelayan membawakan makanan. Aku kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu, tentang Panatua Agungmu, ucap Cao Lingan. Memang ada apa dengan dia? Aku mendengar dia sedang membicarakan konspirasi untuk menghancurkan klan Si. Cao Lingan menghentikan ucapannya untuk melihat perubahan raut wajah Mei Yin. Membahas sebuah masalah. Masalah apa Yiner? Ini masalah kelangsungan klan kita ayah. Si Julong mengerutkan keningnya mendengar ucapan Mei Yin. Lalu berkata, jelaskan detailnya. Begini ayah. Dia pun menjelaskan apa yang didengarnya dari Cao Lingan. Bagaimana menurutmu ayah? Tanyanya. Kita harus menyelidikinya lebih dulu. Jangan terburu menyimpulkan. Aku akan menyuruh orang kepercayaanku untuk mengawasi Panatua Agung. Jika memang benar, maka kita harus menghukumnya. Dan kau juga harus secara diam-diam mengumpulkan anggota klan yang paling setia. Lalu musyawarahkan masalah ini. Aku juga kadang curiga kepadanya. Akhir-akhir ini dia sering keluar tanpa laporan yang jelas. Baik ayah. Aku juga akan memikirkan rencana untuk melawan klan Kang. Dan mengantisipasi klan Jun yang datang belakangan. Di dalam ruangan terlarang klan. Pertemuan diadakan. Mei Yin mulai mengumpulkan anggota yang pasti setia. Dan membicarakan perihal rencana penyerangan dari klan Kang. Dia juga membicarakan kecurigaannya kepada Panatua Agung. Perdebatan pun terjadi. Namun mereka tetap mengikuti apa yang direncanakan oleh si Mei Yin. Si Mei Yin ini bukan hanya parasnya yang cantik atau tubuhnya yang aduhai, tapi dia juga dikenal sangat cerdas di antara wanita muda klan besar. Dia mempunyai kelebihan dalam menilai seseorang. Makanya anggota klan cukup percaya dengan apa yang dibicarakannya. Baiklah. Paman kedua. Aku serahkan tugas pertahanan kepadamu. Saya menerima perintah. Paman ketiga, kutugaskan kau mengevakuasi anggota klan yang berada di bawah tingkat prajurit. Juga beserta anggota yang tak bisa bertarung. Paman ketiga hanya menganggukkan kepalanya. Paman kelima, apakah persediaan senjata,
obat-obatan, dan makanan cukup. Cukup Nona, ucapnya setelah membuka buku catatan kecil yang selalu dibawanya. Kalau begitu, persiapkan diri. Bubarlah, ucapnya tegas seperti seorang ratu. Tidak ada lagi jejak keanggunan di sana. Di sisi lain, mata-mata dari Patriark Si Julong menyampaikan laporannya. Aku sudah menemukan bukti keterlibatan Panatua Agung Patriark ini. Sambil menyerahkan berkas-berkas buktinya. Bajingan itu. Dia memang rubah licik yang berkulit domba, tak salah ucapan anak muda itu yang mengingatkanku untuk berhati-hati. Baiklah, terima kasih, tetap pantau pergerakannya. Dan segera laporkan kepadaku. Baik Patriark, saya mohon undur diri. Kemudian Patriark mengangguk. Swoosh, mata-mata itu menghilang. Aku harus mengabari putriku, lalu dia menyuruh pelayan untuk memanggil Mei Yin ke ruangannya. Sementara di sisi lain, Cao Lingan mencoba menerobos lagi ke tingkat prajurit tahap menengah namun dia sempat muntah darah karena terlalu memaksa. Zhang San dengan sigap duduk di belakangnya. Mengalirkan tenaga lalu memberikan pil pemulih energi tingkat tinggi. Kau terlalu memaksakan Aner, jangan terlalu terburu-buru. Tidak baik, kau ingat tentang aku yang memaksa naik tingkat kemarin. Jadi jangan membuatku terlalu mengkhawatirkanmu. Ucap Zhang San sambil mengelus pipi Cao Lingan dan mengecup keningnya. Maafkan aku Gege, aku hanya ingin menjadi kuat, dan selalu bisa diandalkan olehmu, ucapnya sambil menyandarkan kepalanya di dada Zhang San. Episode 33. Pertempuran Klan Si. Waktu terus bergulir dan berita akan adanya pertempuran antar klan pun menyebar ke setiap pelosok kota. Klan Wang. Apakah kita akan membantu klan Si Patriark? Tanya para panatua yang sedang berada di ruang pertemuan. Kita akan membantu, Si Julong adalah sahabatku. Dan dia secara langsung mengirimiku surat untuk membantunya di pertempuran terakhir dengan klan Jun. Kenapa dengan klan Jun ayah? Tanya anaknya yang bernama Wang Xiaohui yang juga hadir di tempat. Patriark Si menceritakan tentang Panatua Agung yang berkhianat ternyata adalah adiknya Jun Zeming. Patriark klan Jun yang sekarang. Jadi dia berpesan kepadaku untuk membantu saat klan Jun bergerak. Riuh pun terdengar di dalam aula. Mereka seakan tidak percaya bahwa masalah ini adalah konspirasi dari klan Jun. Klan Jun, awas saja kau, aku akan menghancurkanmu. Berani sekali kalian ingin menghancurkan calon istriku, batin Wang Xiaohui. Sementara klan besar lainnya hanya berdiam saja. Mereka tidak ingin membantu satu sama lain. 1 hari berlalu. Aktivitas di dalam klan Si semakin meningkat. Ada yang berlari bolak-balik memasang jebakan. Ada yang terus berlatih formasi pertahanan. Ada tim medis yang sibuk meracik obat-obatan. Apakah semua sudah dalam kendali? Tanya si Mei Yin yang datang untuk memeriksa. Kami sudah menyiapkan semuanya Nona, semoga saja kita bisa mempertahankan klan kita, ucap komandan yang sekarang memimpin pasukan pertahanan. Baiklah. Beristirahatlah. Kita tidak tahu kapan mereka menyerang, jadi gunakan kesempatan untuk beristirahat tapi jangan mengurangi kewaspadaan. Siap Nona Mei Yin, jawabnya. Kini Zhang San dan Patriark Si Julong sedang membahas sesuatu dalam ruangan terlarang klan. Tidak masalah Patriark. Aku pasti akan membantumu. Aku juga punya pengalaman hampir sama di masa lalu. Aku sangat berterima kasih atas kesediaan Naksan dalam membantu kami. Aku akan memberikan satu wilayah kepadamu sebagai kompensasi jika kita memenangkan peperangan ini. Terserah kau mau mengambil yang mana.
Antara klan Kang atau klan Jun. Aku tidak menginginkan sebuah wilayah untuk saat ini, Patriark. Mungkin aku hanya meminta sebagian sumber daya kultivasi untukku dan istriku, jawabnya. Kita sepakat, ucap Patriark sambil tersenyum menjabat tangan Zhang San. Seberapa besar keyakinan Patriark dalam memenangkan peperangan ini? Kalau dihitung hanya klan Si. Mungkin sekitar 50% karena kekuatan kami hampir berimbang. Apalagi ini di wilayahku sendiri, tapi kalau klan Kang bergabung dengan klan Jun lain lagi ceritanya. Tapi aku sudah mengabari klan sahabatku. Jika dia mengirimkan pasukannya dan ditambah bantuanmu, kemungkinan hampir 70% dalam genggaman kemenangan yang didapat. Tinggal menunggu takdir saja yang memastikannya. Baiklah Patriark. Aku akan bersiap juga. Mohon undur diri. Silahkan Naksan, kau sungguh orang yang berbudi, ucapnya sambil menepuk bahu Zhang San. Hari kedua yang dikabarkan akan menjadi peperangan antar klan telah tiba. Membuat jalanan lempang tanpa adanya aktivitas penduduk. Mereka takut akan terkena imbasnya. Dan sebagian sudah ada yang mengungsi 2 hari yang lalu. Klan Kang berbaris menyesaki jalanan menuju wilayah klan Si. Patriark klan Kang. Kang Ming duduk di atas kuda hitam yang gagah, dia memakai jirah kebanggaannya dengan tombak di tangan kanannya. Terlihat garang seperti seorang iblis. Bagaimana persiapan kita Panatua Partama? Tanyanya. Kita hampir membawa 1000 kultivator klan. Di antaranya ada 300 orang di tingkat ratus di tingkat raja, dan 80 di tingkat kaisar tahap awal dan Patriark sendiri yang berada di tingkat kaisar tahap menengah, tutupnya. Bagus. Sangat, sangat bagus. Aku akan memberikan si Meiyin sebagai hadiah kepadamu nanti dan banyak hadiah yang lainnya. Saya sangat tidak berani menerimanya Patriark, si Meiyin lebih cocok menjadi budak Anda. Hahaha, kau memang luar biasa Panatua Pertama. Kita lanjutkan perjalanan, tutupnya pembicaraan. Panatua kedua berdiri di atas gerbang dan berkata, tim pengintai sudah menyampaikan pesan. Bahwa pergerakan di arah barat kota sudah hampir sampai ke wilayah kita. Tim pemanah, apakah kalian siap? Kami siap berjuang untuk masa depan yang lebih baik, ucap tim pemanah. Ketika mereka sudah sampai dan mendobrak pintu gerbang. Saat itulah kita melepaskan panah. Dan menghancurkan pihak musuh. Tim formasi bagaimana dengan pertahanan gerbang? Pertahanan mampu menahan serangan tingkat kaisar tahap awal selama 3 serangan, ucap pemimpin tim formasi. Tim tombak dan perisai akan menghadang di balik pintu gerbang, ucap pemimpin tim tombak dan perisai. Bersiaplah. Semangat, pimpin Panatua kedua. Semangat, semangat, semangat. Ucap pasukan menyemangati diri mereka sendiri. Apakah kita akan menang? Ucap seorang pemuda di dalam pasukan kepada temannya. Yakin saja. Jikapun kita mati. Mati kita pun demi membela tanah kelahiran, sahut seorang pemuda di sebelahnya. Iya, kau tenang saja, kita semua pasti gugup. Tapi kita harus yakin, pemuda yang lainnya menimpali dan tangannya sambil menepuk bahu pemuda bertombak itu. Klan Jun. Bagaimana situasinya? Tanyanya kepada mata-mata yang diutusnya. Klan Kang sudah hampir tiba di klan Si. Dan sebentar lagi akan terdengar suara dentuman. Bagus. Bagaimana dengan klan yang lain? Apakah ada pergerakan? Menurut informasi dari anak buah saya, klan besar yang lainnya tidak ada pergerakan sama sekali. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Jika ada yang mencurigakan segerakan lapor, ucap Jun Zimeng. Adik Jian, bagaimana menurutmu?
Apakah kita akan bergerak sekarang? Tunggu hingga pertarungan mendekati akhir saja Kak Zeming, jadi kitalah yang akan memenangkannya. Lalu mereka tertawa bersama sambil menikmati minuman yang tersedia. Semenjak dia mendengar si Julong mengetahui perihalnya, si Jian pun keluar dari klan Si secara diam-diam. Boom! Suara dentuman pertama menggetarkan wilayah klan Si. Hingga suaranya mencapai radius 5.000 meter. Para penghuni kota pun menengadahkan mata ke atas melihat asap yang mengepul tinggi. Pertempuran benar-benar terjadi, guman mereka. Sementara di klan Si, Panatua kedua mengarahkan tim pemanah untuk memangkas pasukan musuh yang berada di tengah. Hingga memutus aliran pasukan yang menerobos. Tim formasi. Terus pertahankan formasi kalian. Tim tombak dan perisai bunuh pasukan yang berani menerobos gerbang. Di sisi lain, klan Kang banyak sudah yang meninggal akibat panah berapi yang mereka tembakkan. Not, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tidak datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang dimiliki. Episode 34. Pertempuran Klan Si 2. Gerbang Klan Si juga sudah hancur. Dan banyak terjadi teriakan kematian dari kedua belah pihak. Tahan mereka! Teriak Panatua kedua yang melihat sudah terlalu banyak yang masuk ke dalam area klan. Terus serang, hancurkan sampai ke akarnya, teriak musuh dari luar gerbang. Boom! Boom! Dentuman dan getaran terus saja terjadi dengan tangan dan kaki terlempar ke sana kemari terkena jebakan yang diaktifkan oleh klan Si. Bagaimana ini Panatua pertama? Sepertinya mereka sudah menyiapkan banyak jebakan, tanya pemimpin pasukan klan Kang. Terus saja serang. Tak perlu strategi. Kita pasti menang, ucapnya percaya diri. Di sisi lain Patriark klan Kang, Kang Ming sedang berhadapan dengan Patriark klan Si Julong. Mereka sama-sama mengerahkan kekuatan penuh mereka. Kau membunuh anakku, ucap Kang Ming melesat dengan tombak yang mengacung ke depan. Itu hanya sebuah alasan, kau memang berniat menghancurkan klanku, teriak si Julong dengan pedang di tangannya. Dia memulai langkahnya. Teng, tang. Tombak dan pedang beradu membuat daya kejut yang bertekanan tinggi. Wush! Tombak Kang Ming mengeluarkan dua energi berbentuk bulat. Terimalah ajalmu, ucapnya sambil melepaskan bola energi itu. Namun si Julong bukanlah anak kemarin sore yang akan menghadang dihadapkan dengan serangan kuat. Dia secepat kilat menghindari bola energi yang mengarah ke arahnya. Boom! Tanah pun rekah dibuatnya. Kau memang hebat Kang Ming. Namun jika hanya seperti itu, maka kau akan kalah, Patriark Si mencoba memprovokasi. Namun itu berhasil, raut wajah Kang Ming begitu kusut. Terlihat amarahnya meluap-luap. Jangan sombong karena bisa lepas dari seranganku, rasakan ini. Kang Ming melemparkan tombaknya ke atas. Lalu menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat kedua. Tombak angin. Wush. Wush, tombak itu berputar-putar, menyedot angin di sektiar lalu memadatkannya kemudian membentuk tombak yang besar dan melesat dengan kecepatan cahaya. Teknik tingkat kedua. Jirah Dewa. Perisai tipis tercipta di depan si Julong. Membuat pertahan mutlak. Boom. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka terpelanting. Ada sebagian yang langsung hancur tubuhnya. Karena tak sanggup menahan daya kejut yang tercipta dari benturan antara tombak angin dan perisai dewa. Ternyata kau sudah menguasai tingkat kedua dari perisai dewa. Pantas kau berani menahan tombak anginku, ucap Kang Ming masih dengan amarahnya. Serangannya sangat kuat,
Aku dipaksa mundur 2 langkah meski memakai teknik perisai dewa, batin si Julong. Teknik tingkat ketiga, pedang keadilan, si Julong langsung menggunakan teknik terkuatnya. Bayangan pedang besar menderu bersamanya ke arah Kang Ming yang sudah siap dengan tombaknya. Hahaha, aku menunggumu, teriak Kang Ming yang juga melesat dengan tekniknya. Tombak penghancur gunung. Sekali getaran terasa karena beradunya 2 teknik pamungkas. Mereka sama-sama terlempar dan terluka dalam. Di lain sisi, Cao Lingan membunuh banyak orang di tingkat emas. Kini dia sudah menjelma menjadi bidadari pembunuh. Karena tekadnya untuk tetap berada di samping Zhang San, membuatnya tak takut lagi akan darah. Si Mei Yin juga tak kalah banyak dalam membunuh. Gadis anggun ini dengan kipas sebagai senjatanya, mampu membunuh 3 orang sekaligus dalam tiap serangannya. Terlihat tumpukan mayat ada di mana kaki melangkah. Sedangkan Zhang San, seperti menari dengan pedangnya, membabat tiap ada musuh yang mendekatinya. Sambil matanya waspada menjaga Cao Lingan yang bertarung. Pertarungan di tingkat raja dan kaisar tahap awal juga semakin menegangkan. Kedua belah pihak sama-sama banyak mengalami kerugian. Panatua pertama. Pasukan kita semakin menipis. Bisa-bisa kita kalah kalau seperti ini terus, ucap komandan pasukan klan Kang. Kita harus mengulur waktu dulu. Sebelum bantuan klan Jun tiba. Kita harus mempertahankan keadaan, ucapnya sambil menebas anggota klan Si yang mencoba mendekatinya. Panatua kedua yang melihat Kang Tung turun tangan, dia pun melesatkan serangan kejutan dari atas tembok gerbang. Boom! Brengsek! Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Teriak Kang Tung alias Panatua pertama klan Kang. Kau tak perlu berteriak Kang Tung. Aku sudah di sini, ucap Panatua kedua yang bernama Si Jubai yang sudah berada di belakang Kang Tung. Kang Tung jelas terkejut. Dia tak menyangka Si Jubai begitu cepat bergerak. Ah! Punggungnya terhantam benda tumpul berupa gada besar yang mematahkan tulang rusuknya. Berdiri. Namun Si Jubai tak membiarkannya. Dia langsung menghantamkan lagi gadanya. Namun kali ini tak mengenai sasaran. Kang Tung dengan sigap berkelit ke samping. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke arah Si Jubai. Namun masih dapat ditangkis. Gada dan pedang pun saling beradu. Cao Lingan kini dikepung oleh 3 orang tingkat prajurit. Dan dia juga sudah hampir kehabisan energinya. Dia terlihat sangat kelelahan karena pertarungan ini adalah pertarungan pertamanya dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketahanan tubuhnya terlalu lemah. Terlihat nafasnya sudah ngos-ngosan. Hahaha, kita akan bermain bersamanya malam ini, ucap 3 orang itu. Aku harus mencicipnya lebih dulu, sahut temannya. Namun Chris, 3 kepala itu langsung terlepas. Belum sempat menikmati sudah mati. Istirahatlah Aner. Jangan memaksakan diri lagi, aku akan mengantarmu ke tempat aman, ucap Zhang San langsung menggendong Cao Lingan yang terluka. Tabib, obati istriku, ucapnya. Kemudian dia kembali ke medan pertarungan, dia melesat ke atas, dan melayang di udara. Kemudian dia mencari pihak lawan dan melepaskan teknik 1000 pedang. Teriakan kematian langsung menggema, kemudian dia melepaskan teknik api matahari. Untuk membakar mayat-mayat musuh. Bau hangus pun langsung menyebar hingga keluar wilayah klan. Kemudian dia melihat ke pertarungan antara Patriark Kang Ming dan Si Julong. Mereka hampir berimbang, gumamnya. Lalu dia melihat ke arah Si Mei Yin.
Dia terlihat duduk bersandar di reruntuhan tembok klan bersama anggota yang terluka lainnya. Untuk saat ini dia aman. Guak. Uhuk darah menyembur dari mulut Kang Tung. Dia memegang perutnya yang terhantam gada si Jubai. Namun si Jubai juga bukan tidak mendapat luka. Dia kehilangan telinganya dan tulang bahu yang hancur terkena pedang Kang Tung yang melesat dari atas. Namun si Jubai masih berdiri. Tidak dengan Kang Tung yang terlentang memegang perut karena organ dalamnya terluka. Si Jubai pun mengakhiri penderitaan Kang Tung dengan memukulkan gadanya ke kepala Kang Tung. Episode 35. Pertempuran Klan Si Tiga. Setelah kematian Kang Tung, Panatua kedua berjalan ke tempat aman untuk mengembalikan sebagian energinya yang hilang dan mengkonsumsi pil pemulih energi tingkat rendah. Tiba-tiba suara gemuruh datang beserta seruan. Boom! Klan Jun tiba langsung merangsak masuk membabat dua belah pihak yang berseteru. Sesuai dengan perintah Patriark Jun Zeming, pihak klan Jun tak memandang klan Si atau klan Kang. Siapa yang mereka temui, itulah musuh. Bantai mereka. Rebut wilayahnya, teriak anggota klan Jun yang mengambil kesempatan. Namun boom! Sekali lagi suara dentuman memecah mereka. Yang terkena serangan pasti mati. Klan Wang datang membantu, ucap anggota klan Wang. Mereka pun bertempur di tempat sisa pertempuran klan Kang dan klan Si. Wang Xiaohui memimpin bala bantuan. Dan matanya mengitari tempat. Mencari pujaan hatinya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Wang Xiaohui saat sudah menemukan si Meiyin. Aku baik-baik saja. Hanya beberapa luka kecil, terima kasih kau datang membantu, aku akan memenuhi keinginanmu. Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, ucap si Meiyin tanpa pikir panjang. Nanti saja dipikirkan, sahut Wang Xiaohui yang kemudian berlari dengan hati senang namun dengan raut muka murka ke arah klan Jun. Di sisi lain, Patriark Si Julong sudah hampir kehabisan tenaga. Nafasnya mulai tidak beraturan, selain faktor umur. Dia juga banyak mendapat luka tusukan tombak yang membuat geraknya terbatas. Kang Ming juga bukan tidak mendapat luka serius. Namun dia masih bisa tertawa lantang. Karena perbedaan umur juga mempengaruhi ketahanan fisik. Dia masih terlihat bugar walau berlumuran darah. Terimalah asalmu, teriaknya menusukkan tombaknya. Waktu tiba-tiba terasa melambat bagi Kang Ming. Lalu wush. Duar. Kang Ming terlempar hingga ratusan meter menembus tembok wilayah klan Si. Zhang San datang tepat waktu, dengan tebasan dua gelombangnya menghantam tubuh Kang Ming. Lalu dia melesat, mendatangi Kang Ming dan menebaskan pedangnya yang berbalut api matahari. Hingga membakar Kang Ming. Lalu teriakan panjang mengakhiri suara terakhirnya. Wush, jasadnya berubah jadi debu dan tertiup angin. Lalu dia kembali ke arah Patriark Si Julong dan bertanya, apakah kau masih bisa berdiri Patriark Si? Terima kasih Naksan. Aku masih bisa berdiri. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu. Aku akan melihat yang lainnya dulu, ucapnya sambil melesat terbang. Si Jian habis berucap. Sreet Xiaohui terluka di bahunya terkena pedang si Jian. Si Meiyin melihat dari kejauhan dan mendengar sebagian yang diucapkan oleh Wang Xiaohui. Hatinya pun tergugah dan wajahnya kembali cerah. Kemudian dia melesat untuk membantu Wang Xiaohui. Teknik tingkat kedua, kupu-kupu penjagal, wush boom. Si Jian termundur dua langkah. Meski terkejut dia masih sempat menghadang dengan pedangnya di depan, menangkis serangan si Meiyin. Ka Xiaohui, aku datang membantumu,
Dia tersenyum ke arah Wang Xiaohui seperti bunga yang baru merekah di pagi hari. Terima kasih adik. Berdua tentu lebih baik, ucap Xiaohui yang dengan kode keras. Si Meiyin pura-pura saja tak mengerti. Dia memasang mode dinginnya. Lalu mengibaskan kipas dengan tekniknya. Angin tornado. Angin berputar membentuk tornado menggulung apa saja yang berada dalam lintasannya. Wang Xiaohui tidak cuma melihat. Dia pun melepaskan teknik terkuatnya. Teknik pedang angin. Pedang hampa. Jurus itu memadatkan angin membentuk sebuah pedang besar yang bisa digabungkan dengan teknik tornado. Karena bersifat sama. Namun si Jian tak mungkin diam saja. Dia pun mengeluarkan teknik pamungkasnya. Pedang neraka. 3 teknik beradu dalam satu serangan boom. Duar. Duar. Mereka bertiga terlempar. Si Jian tergulung di pusaran angin tornado. Ditambah pedang angin yang mengiris seluruh tubuhnya. Hanya cipratan darah dan penggalan demi penggalan tubuhnya yang terlihat. Adik. Meskipun terluka Wang Xiaohui tetap menguatkan tekadnya berjalan ke arah si Meiyin yang terbaring. Bertahanlah. Aku akan menjagamu. Ucapnya lalu langsung menggendongnya menuju tempat teraman. Di sisi lain, Jun Zeming. Ambisimu terlalu besar. Jika tak kuhentikan sekarang, mungkin klanku yang akan menjadi korban selanjutnya, ucap Wang Yong sambil menahan serangan dari Jun Zeming. Hahaha, Jun Zeming tertawa lantang lalu menunjukkan tingkat kultivasinya. Apa kau mengerti sekarang Wang Yong? Kau tidak ada harapan menang, tunduklah kepadaku. Kita akan menguasai kota ini nanti, ucapnya. Dengan bangga. Aku tak menyangka kau menyembunyikannya terlalu dalam. Meski kau di tingkat kaisar tahap menengah tapi aku tak pernah gentar dengan musuh, ucap Wang Yong. Kemudian mereka sama-sama melepaskan serangan terkuat mereka. Aku akui kau sangat kuat Wang Yong. Meski kau berada di bawah tingkatanku, kau tetap bisa membalas seranganku. Tak usah banyak bicara, langsung saja kita buktikan siapa yang mampu bertahan, lalu mereka kembali beradu pedang. Pukulan, tendangan dan sebagainya. Di sisi lain Zhang San terus membantu mengurangi anggota klan Kang yang tersisa. Kemudian menolong anggota klan Si yang terluka. Mengarahkan mereka ke tempat tim medis berada. Hanya dengan menggunakan fisik yang kuat itu dia mengayunkan pedang. Bergerak zigzag dengan langkah bayangan yang menyisakan teriakan dalam lintasannya. Dan terkadang dia terbang bagai elang mencari anak ayam. Lalu turun memukul dan menendang orang yang berpakaian klan Jun. Hingga akhirnya yang tersisa dari pihak klan Jun hanya tinggal beberapa orang saja. Dengan keganasannya, Zhang San membunuh tanpa ampun. Not, tanpa kalian cerita ini jadi hampa. Terima kasih atas dukungannya. Ingat pesan ibu. Jaga sehatmu. Bersambung. Episode 36. Kemenangan yang diliputi kesedihan.